What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.2 RC Build, atau bisa kita katakan rilis kandidat. Ada fitur baru dan kalian wajib nonton video ini. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.2 versi RC atau rilis kandidat. Bukan hanya iOS 16.2 versi RC aja, tetapi Apple juga merilis iPadOS 16.2 RC, macOS 13.1 RC, watchOS 9.2 RC, tvOS 16.2 RC, dan HomePodOS 16.2 RC. Tidak hanya itu aja, Apple juga rilis juga iOS 15.7.2 RC dan iPadOS 15.7.2 RC. Ya, itu tadi adalah ekosistem Apple yang dirilis dalam tahap RC. Sebenarnya tahap RC itu apa sih bang? Nah, RC itu sebenarnya adalah rilis kandidat, di mana rilis kandidat itu bagian tahap dari beta. Bisa kita katakan urutannya itu beta, RC, baru publik gitu. Jadi RC ini versi dimana sebelum ke publik atau sebelum final gitulah. Tetapi bukan berarti dia nggak final, dia udah final juga, cuman kayak belum 100% gitu. Makanya tetap ada versi finalnya. Dan itu tentunya tidak bisa kalian akses dengan mudah. Itu yang untuk pengguna beta aja. Seperti itu cuy. Oke, sekarang kita langsung bahas aja. Pertama-tama terkait size update-nya. Nah, size update-nya ini 4,87 GB. Bisa kita katakan ini mungkin bisa jadi versi nantinya pada saat final juga dengan size yang sama. Tetapi bukan berarti pasti, bisa jadi tidak berkurang karena tergantung device, dan tentunya karena gua iPhone XR gua sebelumnya pakai beta, ya mungkin bisa saja size-nya besar di versi RC. Karena sebenarnya ketika gua mau keluar dari versi beta, pada saat gue udah update versi RC, gue tinggal delete aja beta profilnya di settingan, dan itu langsung automatic menjadi iOS official. Seperti itu. Iklan dulu sebentar cuy. Ini adalah Ting Kukuk, brand lokal asal Jakarta. Lagi adain promo cuci gudang dari harga 175.000 cuma jadi 49.000. Gile, murah banget ya kan? Khusus tanggal 10 sampai 12 akan ada tambahan diskon 12%. Info lengkapnya pantengin Instagram Ting Kukuk di sini. Kalau kalian mau beli langsung, kalian bisa klik link pembelian di description di bawah. Oke? Ya, fitur yang pertama Apple Music Sync ya. Di info dari newsroom Apple di sini, bahwasannya Apple menambahkan Apple Music Sync atau fitur baru seperti karaokean yang akhirnya akan ada di iOS 16.2 nanti. Tanggal 6 kemarin Apple memperkenalkan Apple Music Sync, di mana ini satu fitur baru yang ada di iOS 16.2, dan fitur ini gue globalkan atau gue jelaskan secara global. Ini seperti karaokean, kita bisa adjust vokal, retime lyrics, background vokal, duet view, oke? Dan gue akan jelaskan detail. Tetapi di sini gue akan demokan menggunakan iPad. Loh, kenapa nggak pakai iPhone XR bang? Ini dia gue jelaskan ya. Di iPhone XR sayangnya tidak kebagian. Fitur Apple Music Sync ini iPhone XR tidak kebagian. Sorry banget, XR, XS, XS Max tidak kebagian. Ini dia list device yang support untuk Apple Music Sync ya, mulai dari iPhone, iPad, dan Apple TV. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Ada tidak iPhone XR, XS, dan XS Max? Tidak ada. Ya, setelah memang gue cek-cek dan gue pastikan menggunakan Apple Music di sini seperti ini. Gue udah play Apple Musicnya, tetapi gue volumenya gue kecilin biar nggak copyright, biar aman. Jadi ketika kita tap liriknya, harusnya di sini ada adjust vokal, tetapi ini tidak ada ya. Jadi memang sudah dipastikan tidak kebagian untuk iPhone XR, XS, dan XS Max kayak gitu. Kalau misalkan kebagian, gimana sih cara penggunaannya? Nah, di sini gue akan contohkan menggunakan iPad aja ya, karena iPhone 14 Pro gue masih menggunakan iOS 16.1.2, dan di sini gue akan kasih tahu ke kalian menggunakan iPad aja, karena iPad ini adalah iPad 10 ya. Terlebih minimum device compatibility untuk penggunaan Apple Music Sync ini itu dari iPad 9 juga kebagian. Dan tadi kalian udah bisa lihat listnya iPad apa aja yang kebagian ya, mulai dari iPad Air, iPad Mini, iPad Pro ya. Cuma seri-seri itu aja lah yang kebagian. Oke? Ya, di sini gua akan contohkan. Nah, langsung aja. Jadi semisal kalian play musik di sini, gua kecilin dulu volumenya seperti ini, lalu gua pilih icon lirik ya. Dia akan ada menu adjust vokal di sini nih, di sudut kanan atas. Kelihatan ya? Dan sebenarnya ini untuk informasi aja, baru beberapa lagu aja yang support, tapi gue yakin kedepannya pasti hampir semua lagu yang ada di Apple Music itu akan mendukung. Jadi setelah gue cek-cek ya, beberapa lagu support, beberapa lagu belum kayak gitu. Sebenarnya ini fungsional ya, pada saat kita
mengaktifkan vokal ini atau adjust vokal ini, lagu ini itu vokalnya nggak ada, cuma musik doang gitu. Gue nggak bisa contohkan di sini karena takut copyright. Mungkin akan gue contohkan di video reels gue nanti di Instagram gue atau di TikTok gue. Lo bisa nonton dengan cara follow Instagram gue dan TikTok gue. Jadi intinya kalau kalian mengaktifkan ini atau mengenable adjust vokal yang gambar ini nih ya, kalian bisa seperti karaoke, oke? Kalian bisa nyanyi tapi lagunya ini cuma musik doang, nggak ada vokalnya kayak gitu. Tetapi apabila kalian enable adjust vokalnya, ya udah kayak lagu biasa aja, udah ada vokalnya, ada musiknya seperti itu. Dan tentunya sebenarnya grafis pada lirik juga berubah. Gue contohkan dengan berbeda musik ya. Ya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ini seperti jalan ya. Kelihatan nggak ya? Gimana ya cara kelihatannya? Bentar-bentar gue coba dark. Kelihatan nggak? Jadi dia seperti jalan gitu loh tuh. Tuh jalan ya. Ada animasi jalan gitu di liriknya. Kelihatan lah ya. Meskipun agak bebayang-bebayang dikit. Tapi intinya dia ada animasi berjalan gitu tuh ya. Nah ini salah satu lagu yang tidak ada adjust vokalnya, berarti belum mendukung nih gitu. Kedepannya pasti bisa. Jadi ini memang belum semua aja seperti itu. Jadi fitur Apple Music Sync cukup membantu buat teman-teman yang ingin karaokean di kamar atau dimanapun dengan menggunakan Apple device dan Apple Music tentunya. Pastinya kalian akan sangat terbantu banget. Dan gue ingetin, kalian harus berlangganan Apple Music dulu baru bisa menikmati fitur tersebut. Oke, selanjutnya adalah Advanced Data Protection pada iCloud di iOS 16.2. Adanya pada bagian settingan. Lalu kita pergi ke profile di sini. Selanjutnya kita pilih yang iCloud ini. Lalu scroll ke paling bawah, ada Advanced Data Protection. Nah, fitur baru ini sebenarnya lebih untuk mengamankan data kita, karena ini juga menggunakan recovery contact atau recovery account yang ada pada settingan juga. Dan ini juga menggunakan seperti two-factor authentication-nya data kita kayak gitu. Jadi ada recovery key-nya juga nantinya kalau kita buka. Nah, seperti ini ya. Gua belum bisa cobain dan belum bisa turn on. Karena apa? Karena kalian bisa baca sendiri di paling atas, Advanced Data Protection is not yet available in your country and region. Duh, sayang banget ya. Padahal Apple ID gua udah region US, tetapi tetap tidak bisa. Sepertinya ini memang belum global, karena dilansir di newsroom juga gua baca bahwasannya ini kemungkinan akan bener-bener global di tahun 2023 gitu loh. Jadi ini seperti bukan percobaan juga, ini ya bisa kita katakan percobaan sih, tetapi hanya untuk negara-negara tertentu aja ya, yaitu negara US. Intinya fitur ini akan mengamankan data kita. Semacam ini adalah two-factor authentication-nya. Jadi ini lebih untuk proteksi data-data kita terkait device backup, message backup, iCloud Drive, Notes, foto, reminder, Safari, Siri, voice memo, dan wallet ya. Sejauh ini sih baru itu, dan gue nggak bisa pelajari lebih lanjut, belum bisa cobain karena belum bisa kebagian. Jadi belum available. Kalian bisa baca sendiri. Sorry banget cuy, gue belum bisa demoin. Kemungkinan dalam waktu dekat akan gue demokan. Oke. Lalu selanjutnya fitur airdrop. Nah ini dia, kalian gak bisa kirim-kirim foto lagi, atau kalian tidak bisa mendeteksi airdrop sekeliling kalian. Kenapa? Karena fitur airdrop di sini, kalau kita tap dan tahan airdropnya, everyone for 10 minutes. Wow. Jadi ketika gue pilih everyone, dia hanya dalam waktu 10 menit ke depan aja. Setelah 10 menit dia akan langsung disable lagi, alias ke power off kayak gitu ya. Jadi tidak ada lagi nih kirim-kirim gambar ya, tempat publik atau di tempat umum, dan menemukan airdrop yang aktif untuk everyone gitu ya. Jadi sekarang airdrop sudah everyone for 10 minutes seperti itu. Oke, dulu. Ini kenapa nih sinyal gue no service nih? Wow. Ya udah, bodo amat. Oke, selanjutnya kita bicara performance. Ya, sejauh ini sih performance di iOS 16.2 versi RC aman-aman aja ya, dan tidak ada kendala sama sekali. Jujur, gue aman di iPhone XR gue, tidak panas juga, masih batas normal, aman. Dalam tahap penggunaan juga aman-aman aja, mau sosial mediaan, mau main game, gue di sini main FIFA juga. Sejauh ini so far nggak ada kendala. Tetapi kayaknya nggak abdol kalau kita nggak benchmark. Sekarang kita bandingkan dengan beta 4 sebelumnya, karena ini udah versi RC. Kita cek aja langsung di sini. Gua akan menggunakan aplikasi Geekbench, dan di sini kalian bisa lihat sendiri iPhone XR iOS 16.2 Apple A12 Bionic dengan prosesor 2,49 GHz dan memorinya 2,77 GB. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja CPU dan run benchmarknya. Oke, prosesnya kita tungguin. Ya, ini dia skor di iOS 16.2 versi RC atau rilis kandidat. Untuk single skornya 1107 dan multicore-nya 2587. Wow. Di luar dugaan
dugaan gue ya, untuk single score-nya justru menurun daripada beta 4 sebelumnya, kalian bisa lihat di sini. Tetapi untuk multicore-nya justru meningkat ya. Kalian bisa lihat di situ ya perbedaannya. Single score menurun tapi multicore meningkat kayak gitu. Dan ini menggunakan iPhone XR di iOS 16.2 versi RC. Tetapi ini hanya sekedar angka aja. Jadi menurut gue yang penting penggunaan performance atau experience kita dalam penggunaan iPhone kita. Seperti itu. Selanjutnya kita bicara baterai. Oke, kita pergi ke setting, langsung aja kita cek ke bagian baterai di sini dan kalian bisa lihat aktivitas gua dulu. Sudah ngaco banget sebenarnya ya. Wow, padat banget. 8 jam cuy, screen on time-nya 8 jam. Dan paling besar adalah FIFA Mobile. Gue lagi demen banget nge-push ranking FIFA Mobile soalnya. Tetapi kalian bisa lihat sendiri di sini ya, chargernya itu terakhir di 95% dan charger terakhirnya itu ya semalam atau dini hari tadi. Saat ini masih di 42%. Kalian bisa lihat so far masih aman menurut gua untuk baterai. Dan kita pergi ke settingan lagi, kita cek di sini untuk bagian baterai health-nya. Nah, baterai health-nya masih berada di 82% dan masih aman banget menurut gua. Belum turun-turun nih, gue juga bingung nih, masih di 82% aja. Jadi masih aman untuk baterai health. Tetapi kalau misalkan buat teman-teman yang tiba-tiba baterai health-nya turun, ya itu bukan tiba-tiba, mungkin emang kebenaran turun baterai health-nya. Karena baterai health itu sampai kapanpun akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Kalau iPhone-nya ditaruh di dus terus taruh di lemari, ya baterai health-nya nggak akan turun. Tetapi so far untuk baterai jauh lebih aman ya, karena di sini gue juga main FIFA dan konsumsi untuk game dan sosial medianya cukup padat di iPhone XR gue. So far menurut gue aman-aman aja sih untuk baterai. Oke, tadi udah gue jelasin mulai dari fitur-fiturnya. Memang tidak semua fitur karena akan gue jelaskan nanti di saat iOS 16.2 public resminya dirilis. Maka akan ada video dari gue yang akan menjelaskan secara detail fitur-fiturnya. Di sini nggak gue jelasin semua, tetapi gue kasih gambaran-gambaran besarnya aja. Dan selanjutnya, sebenarnya kapan sih akan dirilis update iOS-nya? Oke, ini pertanyaan menarik banget. Kalau kita cek di bagian kalender, tanggal 8 dini hari tadi rilisnya, berarti kemungkinan tanggal 14 atau antara 12 hingga 15. Di antara 12 dan 15, tetapi feeling gue akan dirilis resmi publik yaitu di tanggal 14 dini hari kayak gitu. Jadi buat teman-teman sabar menunggu karena ini masih versi RC alias rilis kandidat, belum bisa digunakan secara umum. Ini RC adalah bagian dari tahap beta kayak gitu. Jadi segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video, bye bye.